Nah, ini enak banget, Mam. Nah, kue sus ini juga bisa dijadikan salah satu cemilan untuk kita berbuka puasa nanti. Hai Mam semuanya, apa kabar? Jumpa lagi bersama Dapur Mami Vlog. Di sini saya mau berbagi resep kue sus yang enak juga anti gagal nih Mam. Yuk, simak terus videonya sampai habis ya. Nah, ini enak banget Mam. Nah, kue sus ini juga bisa dijadikan salah satu cemilan untuk kita berbuka puasa nanti. Nah, langkah pertama kita akan membuat flas susunya dulu ya, Mam ya. Di sini kita campurkan ya tepung maizena 50 gram dan gula pasir 100 gram. Dan garam serta vanila kita pakai setengah sendok teh masing-masing ya. Kemudian kita campur dengan susu UHT sebanyak 500 ml. Nah, di sini pencampurannya bertahap ya, Mam ya. Kita aduk dulu, setelah tercampur, kemudian kita tuangkan lagi sisa susu UHT-nya. Kita aduk terus sampai tidak ada yang bergerindil. Kemudian kita masukkan 2 kuning telur, lalu kita aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian adonan yang tadi akan kita masak di api yang kecil ya. Tetapi ini kita masak jangan kita tinggal, terus kita aduk-aduk dengan api yang kecil. Terus kita aduk ya sampai betul-betul nanti dia matang ya, atau nanti menggumpal. Ini jangan ditinggal, kita harus terus mengaduk. Setelah matang ya, flas susunya seperti ini ya Mam ya. Ini mohon maaf saya potong ya videonya supaya tidak panjang durasinya juga. Kemudian kita tambah margarin 30 gram ya Mam ya. Lalu kita aduk kembali. Nah, setelah tercampur rata, kita dinginkan dulu ya flas susunya ini. Baru nanti bisa kita gunakan. Kemudian adonannya kita tutup dengan kertas wrap, baru kita simpan di kulkas ya. Dan kemudian langkah berikutnya kita akan membuat kulit kue susnya. Di sini kita pakai 250 gram air. Kemudian kita masukkan 100 gram margarin ya. Lalu kita didihkan ya, ini sampai betul-betul mendidih airnya. Kemudian kita masukkan setengah sendok teh gula pasir, lalu kita masak hingga mendidih. Nah, ini sudah mendidih ya Mam ya. Lalu setelah itu kita matikan kompor, kita masukkan tepung terigu ya. Lalu kita terus aduk ya adonan ini sampai betul-betul tidak ada lagi yang bergerindil atau halus. Ya, kita aduk terus. Kemudian adonan yang tadi kita mixer ya dengan kecepatan yang rendah atau dengan level 1. Bisa juga sih Mam pakai whisk, tapi disarankan sebenarnya sih bagusnya pakai mixer ya, karena ini betul-betul adonannya harus lembut ya. Lalu kita tambahkan telurnya itu satu-satu. Terus kita mixer dan tambahkan telurnya satu-satu sampai semuanya habis.
Nah, kira-kira adonannya nanti seperti ini ya, Mam ya. Kemudian, adonannya kita tuang ke dalam piping bag atau kantong segitiga. Terlebih dahulu oven kita panaskan ya di suhu 200 derajat kurang lebih sekitar 15 menit. Loyang kita kasih kertas baking, tetapi kalau Mams tidak punya kertas baking bisa juga ya loyangnya kita olesi dengan margarin. Nah, lalu kita cetak ya menggunakan spurt ya. Kira-kira seperti ini, Mam. Lalu kita lakukan sampai semua adonannya habis ya. Kemudian kita panggang di suhu 220 lebih kurang 30 menit dan kebetulan oven saya ini di 220. Nah, tanda kue sus sudah matang ya waktu dipanggang, dia sudah tidak mengeluarkan buih-buih lagi, Mam ya. Atau atasnya sudah merah seperti ini ya, kecoklatan seperti ini dan sudah tidak ada buih-buihnya lagi. Ini tandanya kue sus sudah matang dan mudah-mudahan tidak menciut. Terus kita cetak sampai adonannya habis ya. Nah, kali ini saya buat dua model ya, Mak. Yang satunya model bulat, nah yang ini model memanjang ya. Tara! Nah, kue susnya sudah jadi, Mam ya. Ini tidak menciut ya, alias tidak melempem gitu loh. Nah, tekniknya agar kue sus itu tidak melempem atau tidak menciut pada waktu kita keluarkan dari oven, itu betul-betul dipanggangnya harus matang ya, Mam ya. Terlihat itu di atasnya tidak ada buih-buih lagi gitu loh. Nah, itu tandanya kue sus sudah matang. Setelah kue sus sudah dingin, saatnya sekarang kita mengisi kue sus dengan flas susu yang tadi sudah kita buat ya. Caranya kita gunting di tengah. Nah, ini bagus banget ada rongga-rongganya gitu ya, Mam ya, kulitnya. Kemudian kita isi kulit kue sus dengan flas susu tadi. Ya. Ini asli beneran enak banget kue susnya. Kita lakukan ya sampai kulit kue susnya habis ya. Kita isi semua kulit kue susnya dengan flas susu ya yang sudah kita buat tadi. Nah, ini semua sudah jadi ya, Mam ya. Sudah saya beri dengan flas susu. Oke, Mam. Terima kasih sudah nonton ya Dapur Mami Vlog. Semoga resepnya bermanfaat dan kita bisa saling sharing. Jika suka dengan videonya, tolong di subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di resep berikutnya. Wassalam.